yang saya kasih judul pelajaran tersulit, lulus atau remedi. Jadi pada waktu kita mendapat pelajaran tersulit, kita ini lulus atau kita harus remedi. Untuk memulainya ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, mengapa kita jika sedang ujian seringkali tidak tenang, bahkan tidak senang? Ya, ada yang senang ujian? Hampir tidak, tapi ada juga yang suka. Ya, jadi jawabannya karena soal yang diuji adalah soal yang sulit dan seringkali merupakan pelajaran yang paling tidak dikuasai. Jadi kalau soal itu menurut kita mudah, pasti kita senang, pasti kita tenang. Kalau pelajaran itu kita kuasai, pasti juga kita senang dan juga kita tenang. Jadi kalau ditanya mengapa kita tidak pada waktu ujian tidak senang dan tidak tenang, itu karena biasanya soal yang diuji adalah soal yang paling lemah. Kalau kita nggak suka matematika, nah pada waktu ujian matematika ya keringat dingin. Nah, kedua, apa perbedaan ujian di sekolah dan ujian dalam kehidupan? Ya, sebenarnya ujian di sekolah itu lebih mendingan, ya, karena ini di sekolah kita belajar dulu, baru dapat ujian. Kita belajar dulu, dikasih ujian. Kalau di kehidupan kita diuji dulu, baru dapat pelajaran. Nah, mengapa? Ya, jadi hari ini di kehidupan kita diuji dulu, dikasih dulu soalnya, dari situ kita belajar, kita dapat sesuatu dari yang diuji. Itulah bedanya dalam kehidupan. Ya, maka hari ini tenang, sedang ujian. Ya, jadi hari ini mari kita belajar dari Raja Daud. Raja Daud adalah orang yang disebut Tuhan di dalam Alkitab adalah orang yang berkenan di hatinya, a man of the God own heart. Ya, jadi orang yang benar-benar ada di hati Tuhan. Perhatikan, Daud merupakan orang yang berkenan di hati Tuhan karena hati Raja Daud sangat sensitif dengan semua yang berhubungan dengan Tuhan. Ya, jadi kalau dapat masalah, bagaimana menyenangkan hati Tuhan, bagaimana mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, Daud nomor 1. Dia sangat sensitif dengan hal-hal ini. Ya. Kedua, dia sangat peduli dengan hubungan pribadinya dengan Tuhan. Jadi hubungan pribadi Daud dengan Tuhan itu dia jaga supaya tetap mesra. Kemudian kita tahu Raja Daud punya kerendahan hati. Dia sangat murah hati, dia rendah hati, dan dia punya integritas yang tinggi. Banyak hal besar telah dikerjakan oleh Daud. Ya, dia diakui baik oleh kawan maupun lawan. Jadi banyak hal-hal besar yang dilakukan oleh Daud. Bukan hanya kawan, tetapi oleh lawan pun dia diakui luar biasa. Tetapi sebagai manusia, dia juga punya sisi yang lemah. Bapak Ibu, ini membuat kita mengerti bahwa nobody perfect. Tidak ada orang yang sempurna. Mungkin di 9 bidang, dari 10 bidang dia kuasai, ada 1 bidang yang mungkin lemah. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana Daud melewati masa-masa sulit pada waktu dia diuji di mata kuliah yang paling dia nggak suka, yang mungkin dia lemah di situ. Ya, Daud punya kelemahan. Kita lihat di 2 Samuel 11 ayat 1-5. Ya.
Daud dan Batsheba. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju bersama orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat perbaringannya, lalu berjalan dalam di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhlah orang memberitakan kepada Daud, demikian aku mengandung. Perhatikan, ini adalah peristiwa, penggalan peristiwa, bukan kisah cinta yang romantis. Ya. Ini adalah kisah tragis yang dilakukan seorang raja yang berkuasa terhadap istri seorang panglima perang. Kita belajar dari peristiwa ini, ya, kalau kita balik ke depan, perhatikan di sini, di dalam bahasa Indonesia dikatakan pada pergantian tahun, kalau dalam bahasa Inggris dikatakan pada musim semi, in spring. Jadi pada musim semi, ya, harusnya Daud ikut berperang. Daud menjadi komandan, dia harus pergi perang, tetapi Daud tidak pergi. Ya, jadi kadang-kadang gara-gara nggak ada kerjaan, ya setan lewat. Nah, jadi perhatikan di sini, Daud harusnya berperang, dia tidak berperang. Nah, kedua, pada waktu dia bertanya, dia melihat matanya, ya jelalatan, lihat ada wanita sedang mandi, dia sempat bertanya kepada orang, ya orang itu berkata, itu Batsheba binti Eliam, istri Uria. Wanita ini sudah beristri. Itu kesalahan yang kedua. Dia sudah tahu dia beristri, tetapi dasar Daud. Ya, jadi kalau ditanya kesalahannya siapa, jangan salahkan mereka berdua. Salahkan Daud yang mata keranjang. Bukan salah perempuannya. Ya, jadi di sini adalah superior melawan inferior. Jadi seorang raja, siapa yang berani menentang tita raja? Jadi wanita ini bukannya mau, tetapi terpaksa. Jadi pada waktu dia dipanggil, ya, dia terpaksa ke istana. Lalu terjadilah peristiwa itu, ya. Setelah mengetahui Batsheba mengandung, Raja Daud menggunakan trik-trik busuk untuk mencoba menutupi perzinahannya. Ya, jadi kalau kita baca di bawahnya dikatakan Daud mulai berpikir. Siasatnya adalah dia panggil kembali Uria. Dia panggil Uria, dia bilang, Uria, ini aku kasih hadiah. Ya, pulanglah ke rumahmu, ya, santai-santailah dengan istrimu. Dia mencoba menutupi kesalahannya dengan trik ini. Tetapi Uria adalah orang yang baik. Dia bilang, oh no, saya harusnya bersama-sama dengan prajurit di medan peperangan. Tidak luculah, ya, prajurit saya berkemah di medan perang, sedangkan saya santai-santai di rumah. Lalu dia tidak mau pulang ke rumah, dia tidur di istana, di pelataran. Lalu gagal, ya. Coba lagi,
Dipanggilnya kali ini dikasih biar mabok. Nanti dibuat teler. Ya, dikasih apa? Dikasih siasat supaya dia teler. Walaupun teler, dia juga tidak. Akhirnya dia katakan dia hanya tidur di tikar bersama prajuritnya. Gagal. Ya. Kemudian apa? Setelah dia tidak berhasil dengan triknya, Raja Daud menggunakan strategi pembunuhan berencana. Ya, seorang raja yang punya strategi militer yang luar biasa. Dia pintar, ya, tapi kali ini dia menggunakannya dengan cara yang salah. Dia menggunakan perencanaan pembunuhan. Akhirnya dia perintahkan supaya Uria ditaruh di medan yang pertahanannya paling kuat. Ya, lawan paling kuat bertahan di situ. Paling sengit pertempuran di sana dan sesuai dengan rencana Daud. Uria tewas di situ. Ya. Strateginya memang berhasil, tetapi tidak bagi Tuhan. Sebusuk-busuknya bangkai ditutup pakai daun pisang, pakai daun pandan, baunya masih kecium. Jika ada satu perkataannya begini, jika tidak ada orang yang tahu apa yang kamu lakukan, dosa yang kamu lakukan dalam tempat tersembunyi, engkau memaksa Tuhan menjadi saksi. Karena hanya Tuhan jadi saksi. Nah, jadi Tuhan tidak senang. Tetapi hal itu telah dilakukan Daud itu jahat di mata Tuhan. Kita lihat 2 Samuel 12 ayat 1-7a. Bagaimana Nabi Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak punya apa-apa selain dari seorang anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar kepadanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Jadi pada waktu Nabi Nathan datang kepada Daud, dia tidak langsung nunjuk. Tuhan kasih dia hikmat pakai perumpamaan dan memancing Daud ya bereaksi. Tetapi apa kata Nathan? Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Ya, berhadapan dengan raja itu ngeri-ngeri sedep. Ya, gak hati-hati kepala jadi taruhannya. Jadi Nabi Nathan, orang yang diberi hikmat Tuhan, ya, menegur Raja Daud. Setelah ditegur, mungkin Raja Daud bisa saja emosi, ya, dia bisa saja seperti Herodes, ya, dia bilang, enggak Yohanes, taruh di talam, bisa saja. Tetapi Raja Daud tidak. Bagaimana reaksi Daud? Daud mengaku telah berdosa dan dia mengakuinya.
Ya, dia berdosa dan dia mengakuinya. Tidak sampai di situ, ia melangkah lebih jauh. Dia mengejar rekonsiliasi dengan Tuhan. Daud ingin benar di hadapan Tuhan. Jadi Daud itu pada waktu dia salah, dia mengaku salah. Tidak sampai mengaku, dia kejar Tuhan. Dia ingin hubungannya dengan Tuhan diperbaiki. Ya, dia menyesal telah merusak relasinya dengan Tuhan, dan ia akan melakukan apapun untuk memperbaikinya. Itulah Daud. Perhatikan Bapak Ibu, kita boleh salah. Kita mungkin seperti Daud, orang yang luar biasa, raja, ya, pinter, tapi dia bisa salah. Kita belajar dari Daud. Mengapa Tuhan katakan ini adalah orang yang berkenan di hati Tuhan? Mengapa? Karena Daud, ya, sikapnya mau bertobat dan kembali mengejar hadiratnya. Pada waktu dia ditegur Nabi Nathan, dia membuat Mazmur 51. Salah satunya di ayat 11 dikatakan, jangan membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Perhatikan perkataan Daud ini. Ya, dia bilang, do not cast me from your presence or take the Holy Spirit from me. Tuhan, kau boleh ambil apapun, tapi jangan engkau membuang aku dari hadapanmu. Jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Pernyataan ini bukan asal-asalan, Bapak Ibu. Ini adalah dia melihat bagaimana Saul. Sebelumnya dia melihat Saul. Saul itu, dia lihat bagaimana tragisnya Saul. Karena apa? Karena Tuhan sudah membuang dia. Dan roh Tuhan tidak ada pada Saul. Perhatikan, setiap orang yang mendapat pelajaran, ya, kita itu, dia hanya selama ini dia hanya lihat Saul. Wah, dia bilang, jangan. Wah, ini orang yang ditinggalkan Tuhan, yang rohnya sudah diambil daripada Tuhan, Roh Kudusnya. Tetapi pada waktu dia mengalami sendiri, dia jatuh dalam dosa, dia melakukan refleksi. Dia langsung katakan, Tuhan, boleh ambil apa saja, tapi jangan buang aku dari aku. Tuhan, ampuni aku, jangan biarkan rohmu lepas dari aku. Daud kemudian menerima pengampunan dan hubungan dengan Tuhan dipulihkan. Tetapi perhatikan, Tuhan mengampuni dosa kita, tetapi konsekuensi dosa tetap kita tanggung. Kematian Uria dibayar dengan kematian 4 anak kandungnya. Anak pertama jadi dengan Batsheba mati. Kemudian Amnon, anaknya mati. Absalom mati. Adonia mati. Ya. Bukan hanya itu saja. Ya. Ada 4 bencana. Ya. Jadi ada 4 bencana. Sesuai dengan apa yang dikatakan Bapak. Bahwa dikatakan pedang tidak akan pernah lepas daripada keluargamu.
Ya, pertama itu adalah anak perempuannya Tamar diperkosa. Ya, kemudian itu adiknya si Absalom. Absalom akhirnya membunuh Amnon, ya, tewas Absalom. Kemudian Absalom memberontak kepada Daud, lalu dia dibunuh oleh Yoab. Ya, kemudian yang ketiga pemberontakan Sheba, kemudian baru konspirasi Adonia. Jadi konsekuensi yang dibayar oleh Daud sesuai dengan apa yang dia katakan. Dia katakan anak domba betina itu harus dibayar 4 kali lipat. Dia bayar 4 kali lipat. Anaknya 4, ya, harus menjadi korban kesalahan bapak. Setelah peristiwa itu, hidup Daud berubah. Ia makin mengerti hatinya Tuhan. Dia baru tahu Tuhan itu kasih dan adil. Jadi Tuhan itu kasih, tapi Tuhan itu juga adil. Tuhan menghajar kita seperti anak kandung. Dia mengasihi kita, tetapi dia mengajar kita supaya kita nggak kurang ajar. Ya, jadi dia makin mengerti hati Tuhan. Mazmur 32 dan Mazmur 51 itu dikarang pada waktu dia sudah jatuh di dalam dosa ini, dia bangkit kembali. Ya, itu kalau kita baca menunjukkan kedalaman pengertiannya tentang kasih dan keadilan Tuhan. Dia memperoleh pelajaran yang sulit dan dia lulus ujian. Ya, jadi dia lulus ujian. Hore, ya. Perhatikan, setiap orang yang berhasil melewati ujian, Tuhan kasih reward. Ayub. Jadi kita nggak bilang, oh Daud salah, ya, berdosa wajar. Enggak, Ayub orang yang salah di mata Tuhan, tapi Tuhan juga kasih masalah. Tuhan ajar dia untuk apa? Untuk mendapat pengertian yang lebih dalam relasinya dengan Tuhan. Pada waktu Ayub selesai menghadapi percobaan itu, dia katakan apa ujian itu? Dia katakan, selama ini aku hanya mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku tertuju padamu. Nah, Daud juga begitu. Daud hanya dengar, dia hanya lihat bagaimana Saul ditinggalkan rohnya, roh Tuhan. Hari ini dia katakan, Tuhan, jangan ambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Yakub, si penipu yang tertipu, ya, dia akhirnya sadar bahwa tidak ada gunanya dia menipu Esau. Pada waktu dia bertemu dengan Esau, dia kembalikan semua, dia sujud kembali. Dia mengaku bahwa dia hanya adik. Dia mengalami banyak pergumulan, lalu dia naik kelas. Tetapi perhatikan, setiap orang yang berhasil melewati ujian, Tuhan kasih reward. Ayub setelah dia lewat, Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Yakub setelah dia melakukan itu, dia siapa? Siapa yang tidak tahu Israel? Ya, siapa yang tidak tahu? Daud pun demikian. Ya, Salomo, anak dari Batsheba berikutnya adalah raja menggantikan Daud. Ini bukan kebetulan. Ya, mengapa harus ambil anak dari Batsheba? Itu reward dari Tuhan. Karena apa? Karena Daud lulus ujian. Jadi ada pepatah yang mengatakan, there is no testimony without a test. Jadi kalau kita sebagai orang percaya, ya, kita memberi kesaksian, tapi kalau bukan kita sendiri yang mengalami, itu kurang greget, ya. Jadi tidak ada kesaksian tanpa lewat ujian. Kalau kita sudah pernah mengalami masa-masa sulit dan Tuhan tolong,
Perhatikan Bapak Ibu, kita tidak akan pernah menjual Yesus. Tidak akan pernah. Mengapa orang banyak sekali meninggalkan Yesus? Karena dia hanya dengar tentang Tuhan. Dia tidak mengalami. Tetapi makin kita mengalami dan kita naik kelas, hubungan kita dengan Tuhan makin erat. Kita makin mengerti tentang Tuhan. Mengapa? Karena kita mengalami sendiri. Kalau kita baru mengerti maksud Tuhan setelah kita melewati ujian yang diberikannya dengan baik. Setelah lulus ujian, perhatikan, kita naik next level. Ya, jadi hari ini Tuhan uji kita karena Tuhan lihat di depan masih banyak tantangan. Hari ini Tuhan sedang latih kita supaya kita punya pengalaman pribadi bersama Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau. Semakin kita digodok dan kita naik level, hubungan kita dengan Tuhan pasti lebih mesra. Ya, kita lihat orang-orang yang menjadi martir, kepala nggak masalah. Mengapa? Karena itu mereka punya pengalaman pribadi bersama Tuhan. Kalau orang-orang yang tidak punya pengalaman pribadi bersama Tuhan, mudah sekali, ya, dengan 2 kilogram beras saja sudah bisa minggat, ya, dengan sajadah saja sudah ganti kepala, ganti, ya. Jadi hari ini kita bukan hanya, Tuhan mau kita bukan hanya Kristen KTP, Bapak Ibu. Kristen tanpa pertobatan, Kristen tanpa pengenalan yang lebih dalam bersama Tuhan. Ya, Tuhan mau kita naik ke level yang lebih tinggi. Ini yang kita pelajari dari kasus Daud. Jadi perhatikan, orang-orang besar bukan orang-orang yang tidak pernah gagal. Tetapi orang-orang besar adalah orang yang pernah gagal. Dia belajar dari kegagalan itu untuk naik kelas. Mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri dengan satu ayat kunci yang saya ambil dari Quran, Zakaria 13 ayat 9. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allah. Amin. Itulah bedanya ujian bersama Tuhan. Tuhan katakan, aku akan menjawab. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Pada waktu ujian, guru biasanya memang diam. Dia sedang menguji kita, tapi percayalah, Tuhan tidak pernah diam. Tuhan selalu peduli dengan kita. Dia mau kita naik level, ke level yang lebih tinggi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.